Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Permandasari dari Teknik Industri A7, dan sahabat saya Muhammad Yansa dari Teknik Industri A7. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar, yaitu pemilihan judul skripsi dengan menggunakan metode AHP, yaitu dari mata kuliah analisis keputusan dengan mesin pembimbing, yaitu Bu Faradila Yunandayo. Baiklah, untuk penjelasan awal akan dijelaskan oleh sahabat saya Aldian Yasa. Kepada Aldi saya persilakan. Lanjutin ke latar belakangnya, yaitu kesulitan mahasiswa dalam memilih judul skripsi sehingga dilakukan pengambilan keputusan untuk memilih judul skripsi dengan metode AIP, di mana karena kan di meningkatnya jumlah mahasiswa teknik industri setiap tahun, maka akan semakin banyak pula masalah industri yang diselesaikan oleh mahasiswa melalui tugas akhir atau skripsi. Terus tujuannya itu adalah untuk menentukan judul skripsi yang akan digunakan penulis sebagai judul skripsi menggunakan metode AIP. Dalam pengertian AIP ini dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Sati dari Wharton School of Business pada tahun 1970-an untuk mengelompokkan informasi dan menentukan dalam memilih alternatif yang paling disukai. Di metode AIP, persoalan yang akan dipecah dalam pengelompokan sehingga dapat mengambil keputusan yang terorganisir, sehingga memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif ketika ada permasalahan yang kompleks dapat disederhanakan, dipercepatkan proses pengambilan keputusannya. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Skripsi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 pendidikan. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademis mahasiswa dalam penelitian yang berhubung dengan bidang keahliannya. Permasalahan yang diambil yaitu ketika mahasiswa tersebut dihadapi pada 4 judul yang menurut bisa diangkat untuk judul skripsi atau tugas akhir. Di antara judul tersebut adalah perancangan ulang letak pasar tradisional Bangkok Kiri untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dalam pasar. Yang kedua, pengelompokan penjualan pada pasar tradisional Bangkok Kiri berdasarkan perhitungan data miring. Optimasi penentuan rute pengantaran produk tahu pada pabrik X Kota Pekanbaru menggunakan metode algoritma Shopping Matrix. Keempat, mengenai persediaan bahan tahu menggunakan metode just in time pada pabrik tahu X Kubang Raya Pekanbaru. Oke, selanjutnya saya akan ke Indah Permatasari. Indah saya silakan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang hierarki kami. Yang pertama yaitu pemilihan judul skripsi dengan memiliki 4 kriteria. Dapat kita lihat yang kriteria pertama yaitu biaya yang dibutuhkan, kedua yaitu waktu yang dihabiskan, ketiga yaitu tempat penelitian atau kemudahan mengakses data, dan yang selanjutnya yaitu keempat menarik minat peneliti. Nah, di sini kami memiliki 4 alternatif judul, yaitu judul pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang mana alternatif judul pertama yaitu berjudul perancangan ulang kepadatan pasar tradisional Bangkok Kiri untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dalam pasar. Yang kedua yaitu pengelompokan penjualan pada pasar tradisional Bangkok Kiri berdasarkan perhitungan data mining. Yang selanjutnya yaitu optimalisasi penentuan rute pabrik tahu XY Kota Pekanbaru menggunakan metode algoritma Shopping Matrix. Yang selanjutnya itu pengendalian persediaan bahan baku tahu dengan metode just in time pada pabrik tahu XY Kubang Raya Pekanbaru. Nah, di sini kami memiliki 4 kriteria dan 4 alternatif. Selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data. Yang sebelumnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang skala perbandingan dan pasangan, di mana dapat kita lihat dari tabel ini keterangannya yang ketika kita memilih angka 1, maka di antara perbandingan tersebut menyatakan kedua elemen sama penting. Sementara ketika kita memilih angka 3, maka di situ menjelaskan bahwa elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang elemen lainnya. Ketika kita memilih angka 5, maka di situ menjelaskan bahwa satu elemen
jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Sementara ketika kita memilih angka 9, maka penjabarannya adalah satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Sementara ketika kita memilih angka 2, 4, dan 6 dan 8, maka di sana mengatakan nilai-nilai antara dua nilai pertimbangannya yang berdekatan. Ya, di sini saya akan melakukan penentuan bobot kriteria. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang angka yang saya dapatkan. Di sini sebelum menentukan mengisi nilai-nilai yang lain, saya akan jelaskan dulu dari pertama, yaitu biaya yang dibutuhkan sama biaya yang dibutuhkan itu akan bernilai 1, itu kotak pertama. Dan yang kotak kedua yaitu waktu yang dihabiskan, dengan waktu yang dihabiskan itu bernilai 1, yang ketiga dengan ketiga juga 1, dan yang keempat dengan kotak keempat ini juga 1. Ini kenapa? Karena ini adalah ketetapan dari berdasarkan jurnal dan PPT yang kami baca. Nah, untuk yang menentukan nilai ini selanjutnya itu kita yang akan menentukan. Kenapa di sini ada 3, ada nomor 33. Nah, di sini kenapa saya memilih antara biaya yang dibutuhkan dengan waktu yang dihabiskan bernilai 3, itu karena menurut kami antara biaya yang dibutuhkan sedikit, di sini keterangannya elemen 1 lebih penting daripada elemen lainnya. Nah, kami mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan sedikit lebih penting daripada waktu yang dihabiskan. Yang selanjutnya 1 yaitu antara biaya yang dibutuhkan dengan tempat penelitian itu bernilai 1, berarti sama-sama penting. Sementara antara biaya yang dibutuhkan sama menarik minat peneliti itu bernilai 0,33 atau 1/3. Artinya berarti menarik minat peneliti lebih penting daripada biaya yang dibutuhkan. Untuk nilai ini harus berkesinambungan dengan bawah. Karena apa? Karena itu merupakan cara perhitungan dan cara penentuan selanjutnya. Karena ini waktu yang dihabiskan, kenapa nilai 0,33 dapat kita tengok lagi pada yang pertama, yaitu biaya yang dibutuhkan dengan waktu yang dihabiskan itu 3, sehingga pada waktu yang dihabiskan dengan biaya yang dibutuhkan itu yaitu bernilai 1/33 atau 0,33. Nah, begitu tahap selanjutnya. Sehingga untuk mencari total ini gampang dengan menjumlahkan antara tabel pertama ke terakhir, kita jumlahkan ke bawah sehingga didapatkan hasilnya seperti ini, yaitu biaya yang dibutuhkan dengan nilai total yaitu 5,33, sementara waktu yang dihabiskan yaitu bernilai 8, tempat penelitian bernilai 5,50, dan menarik minat peneliti bernilai 2,16. Oke, terima kasih Ika atas penjelasan tentang pengumpulan dan pengolahan datanya. Selanjutnya akan saya lanjutkan di slide berikutnya, yaitu setelah skala nilai perbandingan didapatkan, maka tahapan selanjutnya yaitu menghitung nilai normalisasi dan priority weight. Normalisasi metrik perbandingan pasangan ini memiliki tujuan yaitu agar semua nilai menjadi setara dengan rumus berikut ini. Di mana rumus ini kan, rumus normalisasinya sama dengan nilai perbandingan dibagi dengan hasil total pembarisan. Nilai normalisasi sama dengan 1/0,33 sama dengan 0,19, begitu seterusnya. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan total weight metric menggunakan rumus penjumlahan setiap kira-kira kolom yang sama. Misalnya pada baris pertama berarti E total weight metric baris 1 sama dengan 0,19 tambah 0,38 tambah 0,18 tambah 0,19, hasilnya 0,90. D vektor sama dengan total weight metric kriteria bagi E total weight metric sama dengan 0,90 bagi 4,00 sama dengan 0,22. Baiklah, setelah mendapatkan nilai normalisasi, maka tahap selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan konsistensi rasio, yaitu yang bertujuan yang digunakan untuk mengetahui konsisten atau tidaknya perbandingan berpasangan antara kriteria yang diisi oleh pemilik. Nah, ini hasil normalisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka untuk tahap selanjutnya
eigenvektor. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Ini maksudnya melakukan perkalian matrik antara perkalian antar setiap baris dari kuesioner. Nah, ini merupakan data awal yang tadi ada 1, 3, 0,33 yang nilai itu dikalikan dengan eigenvektor yang telah kita dapatkan dari awal tadi. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai eigenvalue dengan membagikan hasil dari perhitungan perkalian matrik dengan priority weight atau eigenvektor dapat kita jabarkan dengan eigenvalue yaitu perkalian matrik dibagi dengan eigenvektor. Nah, ini eigenvalue perkalian matrik ini kita lakukan perkaliannya di Excel sehingga mendapatkan hasil 0,22. Ini merupakan hasil dari perhitungan bobot kriteria. Nah, kenapa dinyatakan ini konsisten? Karena ketentuannya adalah ketika nilai itu lebih dari atau sama dengan 0,1, kurang dari atau sama dengan 0,1, maka dinyatakan nilai itu adalah konsisten. Nah, tahap selanjutnya itu perhitungan bobot alternatif. Di sini kami memiliki 4 alternatif tadi. Nah, di sini saya akan membuat alternatif berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Ini merupakan hasil perbandingan dari alternatif pertama, yaitu ini merupakan perbandingannya. Ini hasil dari penghitung normalisasi dan priority weight, dan ini merupakan nilai eigenvalue kami. Nah, ini nilai eigenvalue kami contohnya itu 16,50, sehingga didapatkan lambda max yaitu yang hasil 4,12, CI kami dengan hasil 0,4, sementara CR kami didapatkan adalah 0,05, dan ini dikatakan konsisten. Nah, yaitu yang kedua yaitu berdasarkan waktu yang dihabiskan. Ini merupakan tabel skala nilai lepasan kami. Ini hasil normalisasi, dan selanjutnya yaitu ini perhitungannya. Nah, di sini lambda max kami didapatkan adalah 3,70, sehingga untuk nilai CI kami didapatkan yaitu min 0,10. Sementara nilai CR kami yaitu min 0,11 atau dinyatakan konsisten karena min 0,11 kecil dari 0,1. Nah, ini yang tahap ini merupakan kriteria alternatif selanjutnya berdasarkan kriteria tempat penelitian. Ini hasilnya yaitu lambda max kami mendapatkan hasil 4,28, CI kami 0,093, sementara CR kami dapatkan 0,10. Dan yang ini yang keempat yaitu berdasarkan menarik minat peneliti. Hasil lambda max kami yaitu 4,19, CI kami 0,06, dan CR kami 0,07 atau kecil dari 0,1 sehingga dinyatakan konsisten. Nah, inilah susunan hierarki kami yang setelah melakukan perhitungan, yaitu pemilihan judul dengan gaya yang dibutuhkan mendapatkan nilai CR yaitu 0,05, waktu yang dihabiskan nilai CR-nya yaitu min 0,011, sementara penelitian kemudian mendapatkan hasil 0,11, dan menarik minat peneliti dapat hasil 0,01. Nah, ini untuk nilai eigenvektor yang akan digunakan untuk hasil perkalian nanti. Ini tidak didapatkan dari hasil tulisan dari awal, sementara ini dia. Nah, ini adalah nilai eigenvektor dari yang ini tadi. Ini adalah nilai eigenvektornya dimasukkan ke tabel ini berdasarkan satu judulnya pada terletak, pengumpulan mengelompokkan penjualan. Ini kami singkat karena biar lebih simpel ya kawan, optimalisasi penentuan dan metode pengendalian berdasarkan kriteria ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang ini kita kali matriks ya kawan-kawan, yang 0,39 dikalikan dengan 0,5, 0,17 dikalikan dengan 0,11, 0,41 dikalikan 0,1 atau 0,10, 0,14 dikalikan dengan 0,07. Nah, ini nih dikalikan semuanya diurutkan perkalian seperti ini sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 0,009, 0,028, 0,049, dan 0,064. Nah, dari nilai inilah yang kita akan menentukan judul mana yang akan kita angkat sebagai judul
judul skripsi kita. Nah, dari ini kita butuh nilai yang paling tertinggi. Yang paling tertinggi adalah 0,69, sehingga yang terpilih adalah perancangan ulang tata letak pasar. Jadi judul yang terpilih dalam perhitungan ini adalah judul yang pertama, yaitu perancangan ulang tata letak pasar. Nah, tahap selanjutnya yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh sahabat Aldi kepada Aldi. Saya persilakan. Saya akan jelaskan tentang kesimpulan. Setelah melakukan pengumpulan dan pengumpulan data, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Kriteria yang digunakan oleh pembekalan berdasarkan pengolahan data yaitu 4 kriteria. Biaya dibutuhkan, waktu yang dihabiskan, tempat penelitian atau penggunaan penghasil data. Menarik penelitian dengan urutan kepada kriteria yang menarik minat peneliti, yang biaya dibutuhkan, tempat penelitian atau penggunaan penghasil data, waktu yang dihabiskan. Kedua, hasil dari pembuat alternatif didapatkan yang tertinggi yaitu perancangan ulang tata letak pasar tradisional Bangkok Kiri untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dalam pasar dengan nilai 0,069. Penilaian ketersediaan bahan baku tahu menggunakan PT just in time, ada pabrik tahu X Kubak Bayar terbaru nilainya 0,064. Optimal penentuan rute pengantaran produk tahu pabrik X Kota Pekanbaru menggunakan metode algoritma saphmetric dengan nilai 0,049. Dengan yang terkecil yaitu pengelompokan tujuan pada pasar tradisional Bangkok berdasarkan perhitungan data minim dengan nilai 0,028. Maka pilihan judul prediksi berdasarkan metode AIP adalah alternatif judul pertama yaitu perancangan ulang tata letak pasar tradisional Bangkok Kiri untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dalam pasar dengan nilai 0,069. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum.